Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Mardiati pada mata kuliah Matematika Teknik 2 untuk pertemuan ke-14 ya. Untuk pertemuan ke-14 dengan materi atau topik yang akan kita pelajari selama beberapa waktu ke depan itu adalah interpolasi ya. Interpolasi. Baik. Apa itu interpolasi ya? Jadi secara tujuan bahwa interpolasi itu berguna untuk menaksir ya, menaksir harga-harga atau nilai-nilai ya di antara titik data yang sudah tepat atau diketahui ya. Nah, interpolasi mempunyai orde atau derajat ya. Apa maksud orde atau derajat? Kita coba lihat slide berikutnya ya. Ya, jadi macam-macam interpolasi itu ada dua nih yang akan kita pelajari ke depan. Yang pertama adalah interpolasi beda terbagi Newton, dan yang kedua adalah interpolasi Lagrange. Ya, nah untuk interpolasi beda terbagi Newton ini juga dibagi-bagi menjadi berdasarkan ordenya ya, dari orde 1, orde 2, orde 3 sampai orde n. Nah, di sini seperti kita lihat ada interpolasi linier yang artinya orde 1. Ya, interpolasi linier artinya dia derajat atau orde 1. Nah, kalau orde 1 kita yang jelas memerlukan dua buah titik yang perlu kita ketahui. Artinya titiknya itu harus n plus 1 dari ordenya. Jadi kalau misalnya ordenya n, maka kita memerlukan n plus 1 titik yang diketahui gitu ya. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini saya punya nilai x-nya untuk 1, 2, 3 dan 4. Di mana diketahui fx-nya untuk nilai x sama dengan 1 itu sama dengan 4,5, untuk 2 7,6 dan seterusnya. Nah, di sini ditanyakan berapakah nilai fx untuk 1,325. Kita ketahui bahwa 1,325 itu berada di antara titik X1 sama 2. Dan di sini kita akan melakukan interpolasi linier. Artinya kita memerlukan dua titik. Jadi kita ambil X1, X sama dengan 1, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ya, karena 1,325 itu ada di antaranya. Jadi memang harus ada di antaranya, ya. Nah, berikutnya untuk interpolasi beda terbagi Newton juga ada yang orde 2 ya, atau derajat 2. Kita sebut itu adalah interpolasi kuadratik. Ya, artinya kita memerlukan berapa titik sekarang? Kita memerlukan 3 titik ya, karena ini orde 2 gitu. Nah, untuk menentukan X sama dengan 1,325 itu berapa? Nah, kita bisa ambil X-nya 1, 2, 3. Yang penting dia tetap berada di antara itu, ya. Lalu juga mungkin bisa diinterpolasi dengan interpolasi kubik, yaitu derajat atau orde 3. Artinya kita perlu 4 titik. Dan seterusnya sampai derajat atau orde ke N, yang artinya kita memerlukan N plus 1 titik. Dan perlu diketahui semakin tinggi orde, nah semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik, dia akan semakin teliti ya, akan mendekati yang sebenarnya. Baik, ini kita bisa lihat kalau misalnya polinomial orde 1 dia berbentuknya garis lurus ya, garis lurus antar dua titik. Lalu ini kita bisa lihat polinomial degree di mana n-nya sama dengan 3, di sini degree-nya sama dengan 9 ya. Jadi lebih smooth, semakin tinggi degree-nya atau derajatnya dia semakin halus dan semakin teliti ya. Nah, contoh ya, kita lihat gimana sih interpolasi linier itu. Interpolasi linier itu erat kaitannya, kalau kita berbicara tentang linier, itu erat kaitannya dengan garis lurus. Ya, garis lurus
Lalu caranya adalah menghubungkan dua titik ya. Tadi kita memerlukan dua titik ya untuk linear. Dua titik dengan sebuah garis lurus. Nah, pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Misalnya kita mau cari persamaannya f1x, ini adalah yang pertama persamaan yang akan kita cari fungsinya. X0 itu dia artinya X0 dan X1 itu adalah dua titiknya. Jadi kalau kita punya titik, ada dua buah titiknya, itu yang pertama adalah X0, Y0 ya, atau Fx0 gitu. Dan yang titik kedua adalah X1, Y1 atau Fx1. Nah, ini dimasukkan ke sini ya, persamaan garis lurus. Nah, untuk presentasi kesalahan atau errornya, ini bisa kita hitung menggunakan harga hasil perhitungan ya. Yang tadi menggunakan interpolasi tadi, dikurang harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Nah, contoh nih, kita contoh pertama ya untuk interpolasi linear. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. Untuk T 5% dia 2,015 dan T sama dengan 2,5% itu 2,571. Nah, berapa T 4% gitu kan? Dia berada di antara 2,5 dan 5. Nah, oke, menggunakan rumus yang tadi ya, pendekatan dengan orde 1 ya, dengan linear itu. Pertama kita punya X0-nya 5 dan Fx0-nya 2,015. X1 sama dengan 2,5 dan Fx1 2,571. Ini tadi yang diketahui ya, diketahui. Nah, X sama dengan 4 berapa gitu ya. Nah, menggunakan persamaan yang tadi, kita masukkan nilainya ke sini ya, Fx0 tinggal masukkan ini 2,015 dan seterusnya, akhirnya kita bisa dapat F1x. F1x itu adalah F1 dari 4 ya. Nih, ini 4 nih yang kita cari. Sehingga hasilnya untuk F1 4 sama dengan 2,237 menggunakan interpolasi linear ya, seperti itu. Nah, contoh 2, example yang kedua. Diketahui log 3 sama dengan 0,4 sekian, log 5 sama dengan 0,6 sekian, dan harga sebenarnya. Nah, di sini mau ditanyakan, ini ditanyakannya belum ada. Ditanya adalah berapa log 4,5. Nah, ini berapa katanya. Nah, harga sebenarnya menggunakan kalkulator diperoleh bahwa log 4,5 itu adalah 0,6 sekian. Ya, dan ketika dihitung menggunakan interpolasi linear, ya, kita peroleh hasilnya adalah 0,6435078, sehingga kalau kita cari nilai persentase kesalahannya atau errornya adalah 1,49% ya. Nilai sebenarnya dikurangi nilai hitungan dibagi nilai sebenarnya itu ya tadi ya. Nilai perhitungan dikurangi nilai sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya dikali 100%. Itulah errornya. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lihat di sini, kita coba review ya tentang interpolasi linear. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 atau linear pada kenyataannya sama dengan mendekati satu harga tertentu melalui garis lurus ya. Dan untuk memperbaiki kondisi tersebut dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, 3, 4 dan seterusnya, yang sering kita sebut juga kalau orde 2 itu interpolasi kuadratik, orde 3 dia kubik, 4 dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, contoh nih, interpolasi kuadratik orde 2 berarti artinya kita memerlukan 3 titik ya, tadi n plus 1. Nah, bentuk polinomial dari orde ini adalah bentuknya seperti ini, persamaan kuadrat. Ya. F2x ini artinya menunjukkan orde 2, A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat ya. Dengan mengambil bahwa A0 itu adalah B0 dikurangi B10 ditambah B2x0 x1. A1, B1 kurang B2X0 tambah B2X1 dan A2 adalah B2 ya.
Kita lihat di sini. Sehingga, nah ini sebenarnya untuk penurunan rumus aja sih ya. Sehingga kita bisa peroleh bahwa B0-nya adalah fx0, B1-nya adalah ini, B2-nya adalah ini. Ya, kenapa kita perlu B0, B1, B2? Ya. Oke, karena untuk memperoleh nanti A0, A1, A2. Ya. Nah, itu untuk interpolasi kuadratik. Nah, untuk interpolasi kubik sama halnya dengan menggunakan cara yang tadi juga ya. Kita bisa peroleh B0, B1, B2, B3 untuk memperoleh nilai koefisiennya dengan cara seperti ini ya. Bisa dipelajari sendiri. Nah, jadi secara umum ya, untuk interpolasi beda terbagi Newton tadi ya, itu ada beberapa orde dari mulai linier yang ini, lalu kuadratik, kubik, sampai ke derajat n, orde n ya, dimana untuk menentukan nilai dari sebuah nilai yang kita taksir, kita memerlukan nilai-nilai koefisien B0, B1. Kalau untuk orde 2, B0, B1, B2. Untuk orde 3, B0, B1, B2 sampai B3 dengan menggunakan rumus-rumus tadi ya yang di slide sebelumnya. Nah, kalau kita lihat juga ini ada polanya ya, ada polanya lihat. Untuk F1X ini B0 tambah B1 X min X0. Ini untuk orde 1. Nah, untuk orde 2 kita butuh apa namanya? Persamaannya itu adalah B0 B1 X1 min X0 gitu ya. B2 kali X min X0 X min X1. Kalau yang orde 3, nah bisa kelihatan nggak nih polanya? Kalau misalnya orde 4 tambah B4 gitu ya. B4 kalau orde 4 ini ditambah B4 kali X min X0 X min X1 X min X2 kali X min X3 itu untuk orde 4 nya gitu ya. Baik, nah dengan tadi ya B0, B1, B2 sudah didefinisikan di awal. Nah, itulah interpolasi beda terbagi Newton. Nah, sekarang kita lihat contoh ya untuk interpolasi beda terbagi Newton. Hitung nilai tabel distribusi ya student T pada derajat bebas dengan alfa 4% jika diketahui nilai-nilai berikut nih, ada 4 nilai yang diketahui ya, T 10%, T 5%, T 2,5 dan T 1%. Dengan interpolasi orde 2 dan 3 dimintanya. Berapakah katanya derajat bebas untuk alfanya yang 4%. Ya, baik. Nah, sekarang untuk menjawabnya, untuk interpolasi Newton orde 2 kita butuh 3 titik. Karena pertanyaannya adalah 4%, kita ambil misalnya X titik pertamanya 5, titik keduanya 2,5 dan titik ketiganya 1 gitu ya. Dan kita sudah dapat tadi ya nilai-nilai ininya sudah ditentukan di awal. Lalu kita masukkan rumusnya untuk mencari B0 apa, B1 apa, B2 apa tadi ya. Lalu kita peroleh misalnya B0 adalah 2,015, B1 min 0,222, B2 min 0,077. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya tadi ya. B0-nya masukkan ke sini, B1-nya ke sini, B2-nya ke sini. Sehingga untuk mencari 4% tadi tinggal kita masukkan X-nya itu adalah 4, ini 4, ini 4. Nah, X0-nya berapa tadi? X0-nya tadi 5, 2,51 ya. Ini 5, ini 2,5, ini 1. Dan hasilnya F2 untuk 4% tadi ini adalah 2,121. Simpel ya, sangat simpel. Nah, begitu juga dengan orde 3. Artinya kita harus mencari B0, B1, B2, B3 gitu ya. B0, B1, B2, B3. Kita ambil beberapa 4 titiknya ya.
Yang tadi kita ambil 4 titiknya, lalu kita cari B0 sampai B3-nya, kita masukkan ke dalam rumus, dan hasilnya adalah untuk F3, untuk order 3 untuk 4% itu adalah 2,153. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kesalahan dari interpolasi beda terbagi Newton. Mungkin ini akan sulit untuk dibayangkan, tapi kalian coba dibaca kembali, dipahami kembali. Mungkin saya akan skip yang ini ya. Kita masuk ke interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga. Nah, sebenarnya interpolasi Lagrange ini dikembangkan untuk menyempurnakan atau mengatasi permasalahan yang ada di interpolasi Newton ya. Rumusnya kita lihat di sini. Untuk order n-nya sama EX ini adalah sigma dari I sama dengan 0 sampai n LIX kali FXI, di mana si LIX-nya ini adalah rumusnya ini. Ya, penjumlahan. Ini perkalian. Ini simbol dari perkalian. Kalau sigma ini kan penjumlahan ya. Ini penjumlahan, kalau yang ini dia perkalian. Nah, singkat cerita, artinya gini, kalau misalnya pendekatan order 1 untuk interpolasi Lagrange, ini rumusnya adalah ini, ya, L0x fx0 tambah L1x fx1, di mana L0x-nya itu adalah x min x1 dibagi x0 min x1. Kalau L1x dia x min x0 dibagi x1 min x0. Ya, sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini kembali ya. Hasilnya seperti ini. Itu untuk order 1. Nah, untuk order 2 nah seperti ini. Tinggal tambah lagi L2x kali fx2, di mana berarti L2x-nya ini x min x0 dibagi x2 min x0 dikali x min x1 dibagi x2 min x1. Nah, coba kalian pahami deh apa namanya polanya antara L0, L1, L2, L3 berarti kayak gimana, L4 berarti kayak gimana, Ln berarti kayak gimana, coba ya kalian pahami ini polanya seperti apa ya, sehingga F2x-nya ini atau order keduanya bisa dituliskan seperti ini. Nah, begitu juga dengan order 3 ya, order 3 ini artinya kan dia ada 3 ya, kalau order 2 ada 2 ya, seperti itu. Bisa, ini mudah untuk dipahami. Nah, ini adalah contoh, kita lihat interpolasi Lagrange ya. Misalnya juga ada nilai distribusi T untuk alfanya 2,5%, 5%, 10. Dicari katanya alfa sama dengan 4% berapa menggunakan interpolasi Lagrange ya. Order berapa nih yang diminta? Oke, kita cari untuk order 1 ya, menggunakan rumus tadi kita peroleh nilai alfa 4%-nya 2,237, untuk order 2 2,214, untuk order berarti sampai order 2. Nah, seperti itu. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya aja ya. Saya kira untuk interpolasi ini tidak begitu rumit, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalian coba untuk memahami lebih dalam lagi dan bisa membayangkan memang ini arahnya nanti kemana supaya bisa dipakai kalau misalnya penelitian seperti apa, harus tahu tujuannya seperti apa. Jadi interpolasi saya ingatkan kembali adalah untuk menaksir sebuah nilai di antara nilai-nilai yang sudah diketahui dengan pasti. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik, walaupun kita terbatas hanya lewat video ini, tapi mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian ya. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.